Saya udah di luar Jatinegara itu teman saya nyari dari loko pertama. Saya ditemuin di gerbong nomor 5. Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Kali ini saya mau berbagi cerita di channel saya. Saya ini kurang pandai banget untuk berbagi cerita di depan kamera. Ini saya kurang pandai, maaf kalau saya mungkin kurang detail ataupun teman-teman masih bingung. Terima kasih sebelumnya sama Lentera Malam karena sudah kasih kesempatan saya untuk berbagi cerita. Terima kasih buat komentar-komentar yang ada di Lentera Malam atas support dan doanya teman-teman. Kalian luar biasa banget lah. Jadi mungkin teman-teman itu belum tahu cerita detail untuk mengapa saya ada di Jatinegara, alasan apa saya jemput ibu teman saya itu. Di sini akan saya menceritakan detail apa yang terjadi ya. Jadi awal-awalnya itu kenapa saya ada di Jakarta? Tiba-tiba saya sama teman saya jemput ibunya di Jatinegara itu. Awal cerita ini, profesi saya di Jakarta itu sebagai pemain musik saat itu. Karena memang bidang saya di musik, saya juga pernah kuliah musik di salah satu universitas di Jogja. Saat itu grup saya kekurangan pemain bass. Kebetulan sekali teman saya ini pemain bass dari saya SMP, SMA, sama dia terus nih. Nah, dia itu sama-sama ke Jakarta sama saya gitu. Cuma kita beda tujuan waktu itu. Dia ada tujuan untuk demo, kalau nggak salah demo menuntut gaji 13 karena keluarganya dia itu dari keluarga PT KAI di stasiun Gambir. Lalu saya ke base camp. Tiba-tiba manajer saya bilang kalau butuh pemain bass. Kebetulan teman saya masih ada di Jakarta. Saya telepon nih rezeki kamu, mungkin kita bareng-bareng lagi di Jakarta. Ayo. Dia mau, tapi memang dia itu nggak bawa perlengkapan baju ataupun yang lain-lain gitu kan. Saya bilang, yaudah nanti dulu aja gitu kan. Yang penting kamu ikut aja dulu gitu kan. Maaf nih sebelumnya saya sambil ngerokok. Lanjut cerita. Terus tiba-tiba teman saya melalui proses itu. Akhirnya keterima dia sebagai pemain band tetap di salah satu grup band saya. Waktu itu saya ngisi di salah satu kafe, salah satu hotel di Jakarta. Saya nggak bisa nyebutin. Jadi saya ikut ngisi di salah satu hotel dan kafe di situ. Lalu setelah teman saya keterima, teman saya menghubungi ibunya untuk nganter bajunya gitu kan, pakaian lah, perlengkapan yang akan dia gunakan selama di Jakarta itu. Hari Rabu itu tanggal 5 Juli 2006 itu ibu teman saya itu ke stasiun Jatinegara. Pagi-pagi kita ke sana nih. Sarapan dulu. Tapi memang saya tidak ada perasaan apapun itu. Nggak ada perasaan apapun. Biasanya kan kalau mau mengalami sesuatu kan nggak enak perasaannya gitu atau apalah gitu. Tapi tiba-tiba saya tuh enjoy aja pagi itu. Saya jemput. Saya awal masuk ke Jatinegara itu kita lewat pintu belakang saat itu.
karena waktu itu yang punya kartu untuk akses masuk teman saya. Saya masuk itu belakang bareng-bareng, nunggu di ruang tunggu penumpang, terus ayo nunggu di sana aja deh di deket peron gitu kan. Oke, saya ke sana sama teman saya, nunggu di peron. Saya ke peron nungguin ibu teman saya datang gitu. Nah, saat itu memang saya habis terima telepon gitu. Terima telepon. Waktu itu saya dapat telepon dari salah satu penggiat juga di salah satu kegiatan di Brebes. Setelah saya taruh telepon HP di saku, saya datengin nih teman saya gitu kan, karena memang saya itu menjauh saat terima telepon, menjauh karena bising. Saya di deket peron itu saya terima telepon, terus akhirnya saya datang di teman saya. Saat itu saya memang mencari pedagang asongan rokok waktu itu. Saya hadap kiri, teman saya ada di sebelah kiri saya. Saya bilang, ada yang dagang rokok enggak nih? Setelah saya hadap kiri ke teman saya, terus hadap sekanan itu persis di belakang saya itu lari gitu kan, sambil dorong gitu. Saya refleks pegang dia gitu kan. Pikir saya jatuh bareng gitu kan, udah mati bareng nih. Karena saya tahu KRL ini udah lagi jalan nih di arah sebelah kanan saya itu. KRL ada di sebelah kanan satu. Saya jatuh, begitu KRL udah di depan mata saya itu sekitar jarak sekitar 3 meter. Kalau nggak salah itu deket banget gitu kan. Ya walaupun pelan gitu ya. Enggak begitu kencang, tapi memang berkecepatan lah gitu kan. Saya refleks untuk meluruskan badan saya gitu kan, masuk ke dalam kolong. Saya nahan dulu nih, pakai kaki, ketahan pakai kaki, saya balik badan gitu kan, dibolak-balik gitu lah. Yang akhirnya saya posisi tertidur kayak gini. Saya sempat ngumpetin tangan gitu kan. Saya pikir, oh ya ini aset saya gitu kan. Ya walaupun semua organ tubuh itu aset kita untuk melakukan kegiatannya, tapi ini sangat penting kegiatan saya gitu. Saya umpetin tangan, di sempet-sempetnya saya untuk ngumpetin tangan agar tangan saya itu selamat. Karena memang saat dibolak-balik itu rasanya udah nggak terbayangkan lah saat itu, karena posisi saya kan sadar gitu. Saya sama sekali nggak pingsan. Lihat kejadian proses saya digulung sama kereta di dalam itu. Saat itu perasaan saya ya nggak tahu ini ngimpi atau memang nyata itu kan. Saya cuma membatin, saya langsung keinget kedua orang tua saya, langsung saya minta maaf gitu. Bapak, ibu, saya minta maaf gitu kan. Mungkin saya nggak panjang umurnya saat itu kan. Saya keseret terus sampai 10 meter, dan posisi pendorong itu ada di sebelah kanan saya gitu kan. Tapi di roda kereta itu, di roda kereta samping itu, posisi dari pendorong itu ada di sebelah kanan. Itu tepatnya di itu ya, tadi saya bilang di roda kereta itu samping itu. Makanya dia kena tangan itu kan, sini pecah. Lalu saya ditemukan di gerbong nomor 5 yang saya ceritakan waktu di Lentera Malam. Itu memang orang taunya saya udah meninggal gitu, mati gitu kan.
Teman saya juga ngira saya udah mati gitu kan. Tiba-tiba saya duduk itu refleks, bener-bener refleks, maksudnya masih dalam hati saya, ini beneran atau enggak gitu. Waktu itu saya berpikiran ini beneran atau enggak gitu kan. Saya masih membayangkan ini kayak yang ngimpi nih gitu kan. Saya lihat kaki saya yang sebelah kiri itu udah pecah gitu kan, tapi dia masih utuh gitu kan, masih nyambung, maksud saya masih utuh itu nyambung ya, nggak putus sama sekali itu gitu kan. Pecah, celana saya melilit di kaki itu yang pecah-pecah itu, jadi udah robek-robek gitu, udah terkoyak-koyak gitu lah, bahasa Indonesia terkoyak-koyak. Sebelah kanannya juga udah ada jari yang patah, udah putus, bengkok gitu kan. Saya waktu itu cuma berpikiran ini yang diamputasi satu. Harapan saya waktu itu, karena kenapa saya punya pikiran ini amputasi, karena saya melihat kaki yang sebelah kiri ini udah nggak mungkin untuk diselamatkan kayak gitu loh, karena memang dagingnya udah terkoyak-koyak, udah hancur lah gitu kan, kelihatan tulangnya gitu. Saya sempat-sempatnya berpikir ini satu doang yang diamputasi gitu. Akhirnya ada orang baik di situ, dia menawarkan untuk dibawa ke rumah sakit yang ada di sekitar Cawang. Itu saat saya di rumah sakit itu, teman saya menghubungi keluarga saya karena dalam kondisi telepon itu juga pecah, tapi teman saya itu mencetnya ngasal gitu kan. Ngasal karena di layar itu udah nggak ada nama-nama kontak itu, cuma yang terakhir dihubungi yang telepon saya saat itu. Lalu dia mengabarkan ke keluarga. Di pikiran keluarga itu ya saya hanya kecelakaan biasa aja gitu kan. Kebetulan saya punya kakak yang ada di Bekasi. Kakak saya yang di Bekasi itu juga dikasih kabar sama keluarga, itu Army kecelakaan, tolong ditengok gitu kan. Ya pikir kakak saya ya kecelakaan biasa, ini pakai motor, ini kenapa kayak gitu kan. Setelah dalam perjalanan kakak saya untuk nengok saya untuk melihat kejadian saya kecelakaan kenapa, ternyata dapat kabar saya ditabrak kereta. Kakak saya segera cepat-cepat untuk datang di salah satu rumah sakit itu. Saat itu saya kondisi kritis ya, koma kayak gitu kan. Saya memang udah nggak kuat saat itu, saya nggak kuat. Jadi proses-proses saat saya itu yang saya ceritakan di Lentera Malam, saat saya dipindah alam itu, atau apa itu menyebutnya itu, kalau saya sedang halusinasi itu terserah penonton itu menganggapnya saya apa, tapi saya memang saat itu memang dipindah alam. Itu saya udah nggak kuat, memang nggak kuat. Saya merasakan sendiri. Tapi saya di situ punya semangat. Saya bisa melewati ini gitu. Kakak saya udah pegang kepala saya saat saya nggak kuat waktu itu. Kakak saya sampai membisikkan saya itu, saya dengar. Orang yang nengokin saya dan datang kasih support ya, semangat saya dengar semua. Masih ingat itulah. Kakak saya cuma bilang, kalau memang mau lepas kayak gitu ya, maksudnya keluarga ikhlas ya gitu kan. Saya itu udah nggak karuan saat itu. Itu yang sebelum proses detik-detik, dokter memvonis, memberikan waktu antara 2 atau 3 jam saat itu. Sampai dikabarkan di keluarga di Brebes saat itu. Itu detik-detik saya melihat tubuh saya sendiri. Dan posisi yang saya belum ceritakan di Lentera Malam itu, posisi pendorong itu ada di
kiri. Saya sempat menengok dia, itu ada di sebelah kiri. Itu teman-teman keluarga itu marah sama dia karena teman saya itu teriak bahwa ini pelakunya kayak gitu kan. Sempat gaduh di situ, keluarga saya nggak terima sampai mau mukulin pihak pendorong itu saat itu, tapi dilerai sama perawat dan keamanan di situ agar tidak membuat kegaduhan kayak gitu kan. Akhirnya keluarga saya disuruh tunggu di luar saat itu. Saya dikasih waktu itu yang 3 jam itu, antara 2 dan 3 jam seingat saya waktu itu. Karena apa pembicaraan dari dokter, perawat itu saya dengar semua. Tapi memang saya itu hanya bisa diem. Saya nggak teriak-teriak, saya nggak apa ya namanya, ibaratnya memberontak gitu, teriak lah, semacam itulah. Tapi saya berusaha untuk tenang, saya berusaha untuk bahwa saya sedang mengalami ini gitu. Saya menenangkan diri gitu kan, sempat-sempatnya saya untuk menenangkan diri gitu kan. Saat itu suasana memang sedang kacau sekali di situ. Saya juga merasakan apa yang terjadi di situ, kekacauan yang di situ, ibaratnya kepanikan lah, lebih tepatnya kepanikan ya, di situ. Karena memang kondisi saya itu kecelakaan yang sangat berat sekali saat itu. Lanjut tadi cerita tentang pendorong itu. Saat saya dirujuk di rumah sakit yang kedua, di salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi itu, yang saya ceritakan juga di Lentera Malam. Setelah 3 hari saya dirujuk di rumah sakit yang di Bekasi itu, pihak keluarga baru mendatangi rumah sakit yang pertama untuk menindaklanjuti siapa pelaku itu. Apa ibaratnya pengen tahu siapa dia, siapa pelaku itu, apa motifnya gitu. Saat ditengok di situ, ini yang memang di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita ya. Ternyata pada saat itu pihak rumah sakit tidak pernah menerima pasien saat itu dengan saya ulangi ya, itu saat itu datang keluarga saya ke rumah sakit pertolongan pertama itu, bahwa pihak rumah sakit itu tidak mengakui adanya pasien kecelakaan saat itu, tanggal itu. Tapi ada saya daftarnya, bahwa pihak rumah sakit hanya mengakui bahwa ada kecelakaan 2 orang, saya dan anak kecil. Dan pihak itu yang mendorong saya itu tidak ada sama sekali. Itu yang membuat semua heran gitu. Masa tidak ada daftarnya gitu loh. Sedangkan rumah sakit di Indonesia itu yang bayar ataupun yang tidak sama sekali tidak mampu untuk bayar, tetap aja datanya itu rumah sakit Indonesia. Atau dia tidak mampu atau tidak ada keluarga yang mau mengambil, tetap ada datanya. Itu pastikan saya, itu pasti ada datanya gitu. Kenapa pihak rumah sakit itu tidak mengakui adanya pasien bersama saya saat itu? Itu yang membuat keluarga saya bingung. Kebetulan salah satu murid bapak saya
saya ceritakan bapak saya memang guru ya, kepala sekolah. Dia punya murid dulu yang di kepolisian Jakarta, di Polda. Tepatnya di Polda. Dia mengusut ke Jatinegara kalau si pendorong itu juga membawa tas gitu kan. Murid bapak saya itu minta tas itu. Awalnya tidak boleh sama PT KAI dari pihak Jatinegara itu. Ditahan tuh tas itu. Lalu murid bapak saya itu mengeluarkan surat bahwa ini akan diselidiki dari kepolisian saat itu. Membawa tas. Jadi pendorong itu bawa tas. Setelah dibuka di kantor polisi ya. Awalnya belum dibuka di kantor polisi ini. Awalnya dibuka di sekitar keluarga saya dulu. Di rumah sakit yang kedua saat itu. Saya memang nggak tahu proses untuk menyelidiki itu, memang saya nggak tahu. Saya dapat cerita dari keluarga saya. Dibuka, namanya ada, daerahnya, kotanya ada, dia berasal dari Jawa Timur gitu kan. Ada dia beli tiket juga di stasiun Jawa Timur itu. Dia beli tiket itu tanggal 3 Juli. Dan dia di Jakarta, saya kecelakaan sama dia tanggal 5. Jadi dia udah sekitar 2 hari itu di Jakarta. Firasat saya, feeling saya itu mengatakan dia sedang mencari pekerjaan. Feeling saya, dia mencari pekerjaan, dia nggak dapat pekerjaan ataupun dia menunggu pekerjaan, dia mau pulang mungkin ya, mungkin ini menurut cerita saya sendiri gitu kan. Analisa saya sendiri, dia ke Jakarta, dia mencari pekerjaan ataupun menunggu pekerjaan, dia mau pulang dulu nih ke kotanya di Jawa Timur. Dia menunggu di Jawa Timur itu membawa cuma bekal itu, ijazah itu. Nah, lanjut tadi setelah diperiksa, ternyata dia itu membawa ijazah itu kan, yang tadi saya ceritakan. Dia mungkin mencari pekerjaan. Saat tanggal 5 mau pulang, dia mungkin kehabisan ongkos. Dia nggak ada uang untuk pulang gitu kan. Ini feeling saya, pikiran saya, analisa saya untuk melihat kronologinya ini kayak gitu kan. Dia nggak ada ongkos untuk pulang, akhirnya dia mencopet di stasiun Jatinegara. Dia ketahuan, dia lari. Untuk pengalihannya, dia mendorong saya. Akhirnya jatuh bareng. Itu analisa kronologi saya yang saya amati gitu kan. Jadi saya ini untuk pengalihan, mungkin untuk pengalihan karena dia habis mencuri. Kenapa saya bisa katakan dia habis mencuri? Saat dia dirawat di rumah sakit pertama sama saya, setelah dibuka pakaian segala macam, karena memang dia luka parah juga, terdapat handphone sama iPod MP3 di dalam celananya, di dalam celana dalamnya. Secara logika, kalau itu handphone milik dia gitu kan, masa sampai ditaruh di dalam celana dalam? Logikanya itu, kalau memang itu bukan hasil dari curian gitu kan, mungkin ini kan hasil dari curian, kenapa dia menyimpan handphone dan iPod itu ya, MP3 gitu ya, di dalam celana dalam. Itu yang apa ya, jadi pertanyaan saat itu gitu. Kalau memang miliknya dia kan bisa ditaruh di tas atau di saku untuk, kalau dia mau lindungi dari pencuri, ya ngapain dia melakukan hal itu terhadap saya. Jadi itu lari itu memang tidak ada yang tahu itu motif dia lari. Teman saya pun memang melihat juga dia lari. Tapi setelah saya analisa gitu ya,
saya analis kronologinya. Pasti ini saya sebagai pengalihan dia untuk menghindar dari kejaran dia mencuri, kepanikan untuk agar dia tidak dikejar gitu. Dan kemana dia menghilang gitu kan. Untuk beraktivitas duduk aja mungkin nggak bisa, apalagi jalan. Saat di rumah sakit itu, keluarga saya menyesalnya terlalu lama untuk mengawasi dia. Jadi memang keluarga saya itu karena fokus ke saya, jadi tidak fokus ke pendorong itu. Fokus ke saya, semua fokusnya ke saya. Jadi nengokin ke rumah sakit pertama itu setelah 3 hari 4 hari itu baru ke rumah sakit yang pertama lagi. Mungkin di pikiran keluarga saya mungkin udah dipegang sama rumah sakit datanya gitu kan, ibaratnya dengan kondisi seperti itu masa lari sih gitu kan. Dengan kondisi seperti itu masa lari gitu. Sebelumnya maaf saya bercerita sambil ngerokok ya teman-teman. Kenapa kok lari gitu kan, kenapa kok bisa lepas gitu kan. Yang lebih anehnya lagi, pihak rumah sakit itu tidak mengakui adanya pasien itu. Sampai murid bapak yang ada di kepolisian itu marah saat itu, ingin menuntut pihak rumah sakit itu. Tapi mau bagaimana lagi? Saat itu dokter yang jaga, yang saat itu menangani saya memang dokter koas saat itu dari mahasiswa. Ada dokter umum yang ada di situ juga. Begitu dikumpulkan memang betul ada pasien gitu kan. Tapi ternyata di data itu tidak ada. Jadi memang di rumah sakit itu lebih mementingkan data, input yang masuk dari pasien itu daripada saksi yang menghadapi itu. Kalau memang membutuhkan saksi kan dari keluarga saya menjadi saksi semua bahwa pasien itu ada di rumah sakit. Itu mungkin yang memang di luar pikiran kita saat itu. Saat itu keluarga juga emosi, bercampur aduk karena memikirkan kondisi saya yang saat itu melewati berbagai macam perubahan gitu kan, kritis, koma gitu kan. Jadi memang tidak ada yang fokus untuk itu. Tapi murid bapak saya itu tetap mengusut itu, siapa ini, siapa dia gitu. Namanya ada, fotonya ada, segala macam gitu kan. Mungkin sampai sekarang masih disimpan mungkin sama bapak saya, ijazah itu mungkin masih tersimpan. Setelah saya melewati perawatan, berbagai macam perawatan, barulah detik-detik ini diusut. Saat itu murid bapak saya yang dari Polda itu mengonfirmasi bahwa kejadian yang saya alami, ada pelaku pendorongan ini, laporan ke polisi setempat yang ada di kota itu. Saat itu nggak tahu, mungkin murid bapak itu nyuruh salah satu
ataupun pihak kepolisian yang ada di Jawa Timur itu, kota tersebut gitu kan. Dengan nama ini alamat ini yang tertera yang ada di ijazah itu. Selama 3 bulan diusut itu, ini cukup mengherankan lagi. Ternyata di alamat itu tidak ada nama orang tersebut dan rumah itu dalam keadaan kosong. Kosong itu rumah, orang Jawa bilang itu rumah suwung, tak berpenghuni. Saya berpikiran lagi saat itu, mungkin ini ijazah palsu, dia memalsukan alamat segala macam. Itu yang positif saya untuk berpikiran seperti itu. Ini ijazah palsu, bisa dipalsukan alamatnya gitu kan. Ijazah asli atau fotokopian itu saya kurang tahu ya waktu itu. Sepertinya asli. Ininya apa ya namanya, kertasnya, maksudnya kertas asli, tapi kan itu bisa dibuat ya, bisa dibikin gitu kan. Saat mendatangi di sana dan diselidiki selama 3 bulan itu, salah satu polisi yang ada di kota itu, teman dari murid bapak saya itu mungkin menyamar atau apa, dia katanya sih jadi tukang bakso itu apa, untuk menyelidiki nama itu, bahwa di kota tersebut, di daerah itu, alamat itu tidak ada yang nama yang bersangkutan gitu kan. Entah itu salah kota, maksudnya mau saya salah alamat atau apa, saya juga tidak tahu. Masa kepolisian bisa salah gitu kan untuk menyelidiki hal itu? Mungkin saja bisa, mungkin saja juga tidak gitu kan. Saya juga tidak saat itu saya tidak berharap untuk mengusut itu untuk hati saya, diri saya sendiri, karena pikir saya ya sudah, mungkin ini jalan hidup saya, lewat dia untuk saya seperti ini. Allah itu kasih ujian ke saya lewat dia gitu, mendorong saya seperti itu, membuat saya kehidupannya seperti ini gitu kan. Kondisi saya, maksudnya kondisi saya yang seperti ini gitu. Pikir saya seperti itu saat itu gitu kan. Saya tidak terlalu panjang untuk memikirkan itu, karena saat keluarga itu ingin mengusut itu memang diam-diam tanpa pengetahuan saya. Mungkin pikirnya saya itu nanti menjadi down gitu kan, saya kepikiran segala macam. Tapi saat itu, sebelum orang tua saya berpikiran seperti itu, memang saya sudah mengantisipasi apapun kejadian kondisi saya yang seperti ini gitu kan. Saya itu udah mempersiapkan gitu kan, nanti saya seperti apa, nanti saya udah mempersiapkan sedini mungkin. Semenjak kecelakaan itu saya sudah mempersiapkan mental itu secara psikologi saya gitu. Mungkin susah untuk menjalani gitu kan, tapi kita kembali lagi gitu kan, kita nggak bisa tawar menawar, kita nggak bisa tawar menawar sama Allah gitu. Ya Allah, jangan kayak gini dong, saya pengennya ini aja. Ya Allah, saya kayak gini aja, kayak gitu kan. Kita sebagai manusia banyak menuntut gitu kan, banyak keinginan kayak gitu. Sama Allah kita juga banyak menuntut, sama Allah kita banyak keinginan. Memang itu yang diharapkan Allah. Ayo, mintalah padaku, mintalah kalian padaku. Tapi ingat, kalian juga harus menjalani apa perintahku. Itu janji Allah akan memberikan sesuatu kayak gitu kan. Tapi kalau kita banyak menuntut, banyak keinginan, banyak mengeluh kayak gitu kan, tanpa harus kita mendekatkan diri gitu kan, Allah juga nggak mau gitu kan.
Saat itu memang saya itu jauh sekali sama Allah. Dibilang jauh dekat, dibilang dekat jauh gitu kan. Saya hanya mengenal nama Allah gitu. Tapi saya tidak mendekatkan diri untuk lebih tahu, lebih mengerti apa tentang keimanan segala macam gitu. Seperti kita itu dekat sama orang gitu kan, kita aja mengenal nama gitu kan, tapi kita nggak tahu orang itu sebenarnya seperti apa. Yang anggap kita baik ternyata jahat, ternyata yang jahat itu ternyata dia punya hati yang baik gitu. Itulah fungsi kita mendalami, lebih mengenal sosok seseorang. Begitu juga kita ke Allah gitu kan, lebih mengenal, kita lebih tahu, lebih dekat, kita jadi tahu gitu kan. Susah memang secara teori gitu ya, kamu yang sabar, kamu yang itu memang mudah diucapkan, tapi susah untuk dijalani gitu kan. Kita nggak menyalahkan gitu kan. Setiap manusia itu punya fase kehidupan, punya cerita masing-masing sesuai dengan porsi ya, sesuai dengan kemampuan orang itu. Seperti halnya kita makan gitu kan, kita tahu takaran nasi kita seberapa gitu kan. Apalagi kalau kita lapar, kita tahu porsinya seberapa. Setiap orang beda-beda. Itulah seperti kita punya cerita, kita punya musibah gitu kan. Allah tahu seberapa hambanya itu mampu menjalani itu semua. Saya memang tidak begitu mengerti tentang agama, saya tidak begitu dalam menjalani agama, tapi paling tidak saya mengerti arti ikhlas dan sabar itu apa. Sebelum kita melangkah ke sesuatu, baik itu ibadah, baik itu pekerjaan, baik itu kegiatan hidup di dalam hidup kita mengerti dulu ikhlas itu apa, sabar itu apa. Kalau setiap ibadah kita harus disuruh, contoh ya, ayo ibadah, udah maghrib nih, ayo salat nih gitu, tapi hati kita menjalani karena diingatkan. Kadang kita nggak bisa menerima itu, ya nanti tanggung gitu kan, biasanya gitu kan, ya nanti tanggung itu, main HP, buka TikTok gitu kan. Padahal kita tahu hatinya kita itu untuk ini saatnya untuk ibadah gitu kan, tapi memang hati ini belum bisa untuk ikhlas untuk menjalani itu, percuma itu. Tapi kalau hati kita udah ikhlas, beranjak kita ke ibadah gitu kan, beranjak kita untuk mendekatkan diri, itu ada perbedaan yang sangat mendalam tanpa kita harus disuruh untuk ibadah. Memang zaman dulu memang kita untuk mengingatkan untuk kita ibadah gitu kan, mungkin zaman wali, mungkin zaman Nabi Muhammad, zaman nabi-nabi untuk mengingatkan kita, karena saat itu memang sedang masanya untuk mengingatkan itu. Zaman sekarang tetap memang kita harus diingatkan, tapi paling tidak kita punya hati yang ikhlas untuk menjalani itu. Kita nggak bisa menyamakan orang itu seperti kita, memaksa kita untuk menjadi seperti kita, memaksa orang itu menjadi kuat seperti kita, itu nggak bisa. Nggak. Orang punya porsi masing-masing gitu. Lanjut cerita tadi.
Akhirnya setelah pencarian itu tidak membuahkan hasil, pencarian itu diberhentikan. Jadi untuk pertanyaan motif apa, karena apa dia mendorong, mungkin saya menganalisa sendiri yang tadi saya ceritakan. Dia habis mencuri atau dia perlu uang untuk pulang ke daerahnya, demi mengalihkan perhatian dia mendorong saya. Mungkin itu mungkin itu yang menurut kronologi analisa saya ya, menurut saya. Tapi motif yang lain ataupun ada sesuatu yang di luar dugaan yang saya ceritakan tadi, mungkin ada segi yang lain yang kemarin saya cerita, ada masalah apa gitu kan. Apa mungkin ini ada kesalahan di diri saya ataupun di keluarga saya. Saya juga kemarin di Lentera Malam menceritakan tentang kisah ibu saya segala macam. Apapun kesalahan yang saya alami atau ada kesalahan di orang tua saya yang saya menjadi imbas itu, saya tidak tahu. Ini semua rencana Allah. Yang sudah digariskan terhadap saya kayak gitu. Ada yang ngomong juga, sebetulnya kita bisa meminimalis segala macam. Kalau saya hari itu nggak kejadi negara, mungkin di tempat lain saya mengalami hal yang sama gitu. Makanya tadi saya bilang, kita nggak bisa tawar menawar. Ya Allah, tolong dong jangan diamputasi gitu. Kita dikasih umur aja udah syukur alhamdulillah gitu kan, untuk memperbaiki semua. Memang saya belum baik gitu kan. Semua pasti ada dosa masing-masing gitu kan. Kita nggak bisa menilai orang dia itu jahat baik itu segala macam gitu kan. Tapi paling enggak kita sudah menghindar dari orang-orang yang mau jahat terhadap kita kayak gitu kan. Banyak sekali apa yang saya alami gitu kan. Mungkin kali ini saya hanya cerita kronologi apa motif dari pendorong itu. Next saya akan cerita lagi bagaimana kelanjutan setelah saya menjalani hidup setelah saya dengan saya kondisi yang seperti ini. Saya akan cerita, mungkin saya akan lebih aktif di channel saya karena memang baru kali ini saya memang berbagi cerita gitu kan. Entah apa yang membuat saya pengen bercerita seperti ini, karena memang dari dulu saya nggak ingin cerita seperti ini. Bukan karena malu, bukan karena saya itu malu atau apa gitu. Karena takut saya ini hanya mencari simpati publik gitu kan. Mungkin banyak di luar sana yang lebih parah dari saya gitu ya. Pengalamannya lebih dari saya juga pasti ada gitu kan. Tapi mungkin karena mereka belum bercerita gitu kan. Ingin sekali saya mendatangi orang-orang yang kondisinya seperti saya gitu kan, membantu mereka gitu. Mungkin sampai di sini saya cerita untuk kronologi apa alasan dia mendorong ya. Nanti untuk kelanjutan cerita selanjutnya saya akan tetap berbagi cerita dari mulai setelah saya kejadian seperti ini, kegiatan apa yang saya lalui, terus apa ya, bagaimana saya harus menjalani ini, itu saya pasti cerita ke teman-teman. Jangan lupa ya, ikutin terus cerita saya, berbagi cerita tentang saya. Terima kasih atas support doa dari teman-teman, dari penonton Lentera Malam yang akhirnya subscribe channel saya. Terima kasih dukungannya. Terima kasih. Bye.